Jodoh itu apa? Dua orang yang berasal dari tempat berjauhan tapi akhirnya bisa bertemu, menjalin hubungan lalu menikah, disebut berjodoh. Tapi kalau kemudian mereka bercerai, dikatakan bahwa mereka tak berjodoh. Aneh bukan? Siapa nih yang masih bingung tentang jodoh? Siapa yo? Sederhananya, dengan siapa seseorang menikah, dia tentukan sendiri, kecuali kalau ia dipaksa menikah. Itu soal lain. Pertemuanmu mungkin sulit untuk dipahami, atau sebenarnya kamu cuma malas berpikir saja, sehingga menganggap pertemuan itu misterius jalannya. Tapi tetap saja, keputusan untuk menikah adalah yang menentukan. Demikian pula dengan keputusan untuk melanjutkan pernikahan atau bercerai. Kamu tidak bisa berdoa agar pernikahanmu langgeng, namun kamu memutuskan untuk bercerai. Doa tidak mengubah keadaan pernikahanmu. Keputusanmu lah yang mengubahnya, kamulah yang menentukannya. Jadi kalau ada yang minta cerai, keputusanmu sendiri yang menentukan untuk bercerai atau tidak orang lain. Salah satunya yang memutuskan. Sebenarnya jodoh itu tidak ada. Yang ada adalah keputusan-keputusan yang kamu buat beserta kemauanmu untuk menjalani berbagai konsekuensi dari keputusan itu. Jika kamu memang cinta, ya ungkapkanlah dia. Jika memang ia mau, ya kamu akan terima. Jika tidak, ya sudah. Sesimpel itu loh, sesederhana itu loh. Karena pasangan itu bukan titipan, kamu memilih untuk hidup bersama dia. Coba ingat dan sadari lagi, kamu memilih untuk bersama dia. Anda memutuskan untuk bersama dia. Caramu bertemu dia mungkin unik, mungkin biasa saja, tapi pertemuan tidak membuatmu jadi pasangan dia. Pilihan yang kamu buatlah yang menentukan bahwa dia jadi pasanganmu. Mungkin kamu berada di suatu sisi bumi yang lain dan dia di sisi yang lain. Lalu kalian bertemu. Kalian merasa ada keajaiban yang mengatur, yang mengantarkan dirimu untuk dititipkan padanya, atau mengantarkan dia untuk dititipkan padamu. Ya, ada keajaiban, yaitu keajaiban teknologi transportasi. Di zaman kakekmu, sangat sulit kemungkinan orang di belahan bumi sini bertemu dengan yang berasal dari belahan bumi sana. Kini hal itu jadi sangat mudah. Kalau ada uang, kalian bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai belahan bumi. Di zaman dulu, di zaman nenek moyang kalian, atau di zaman belum semaju ini transportasinya, sulit kemungkinan untuk orang bisa berjodoh yang jauh, kecuali ya mengembara sih. Ya, sekarang tuh zaman lebih terpermudah kan. Cuma keputusanmu aja yang menilai bahwa itu jodoh atau memang keputusanmu sendiri. Kamu kan yang merasakan konsekuensinya, bukan orang lain. Tapi bukan itu yang membuat dia jadi pasanganmu semata karena kamu memilih untuk bersama dia. Itu saja. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Terlebih kalian hidup dalam suatu struktur sosial yang menetapkan konsekuensi pilihanmu. Kamu harus berbagi, saling peduli. Itu adalah konsekuensi berpasangan. Itu bisa dianggap sebagai kewajiban sosial. Bisa juga konsekuensi logis. Konsekuensi sosialnya jelas, kamu harus berada dalam struktur sosial tadi. Konsekuensi logisnya, kamu memilih dia sebagai pasangan karena kamu punya perasaan sama dia. Kamu peduli. Kalau kamu tak peduli, ngapain kamu berpasangan? Sebelum membuat keputusan untuk mengungkapkan rasa suka atau cinta, lebih baik dipikir dulu. Kan banyak hal yang terlibat ya, dari uang, dari keluarga, dari hierarki, tatanan susunan sosial itu.
dipikir dulu aja sebelum mengungkapkan apakah dia memang jodoh. Kalau dia memang jodoh kan pasti bertemu. Itu adalah pembenaran yang basi. Itu bukan pembenaran, itu adalah pembelaan diri. Kalau kamu memang suka, ungkapkan saja, tapi ingat kualitas diri kamu sendiri. Jangan sampai kalau kamu belum mampu kamu ungkapkan. Ya itu namanya keberanian ya, tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu memang benar-benar. Tapi ingat, perasaan itu bisa mempengaruhi diri kamu. Ya mungkin aja. Jadi kamu peduli bukan karena dia titipan saja. Kalau kamu sudah tak peduli, berpisahlah. Kalau dia tak peduli, biarkan dia pergi. Tak perlu memaksa dia untuk peduli. Kepedulian tak bisa diperoleh dengan pemaksaan. Pasanganmu adalah pilihanmu, maka berpikir panjanglah sebelum memilih. Jangan menjatuhkan pilihan karena sentuhannya nikmat. Ingat, dia tak akan menjemputmu 24 jam sehari. Dia tidak bisa bersama denganmu 24 jam sehari. Pilihlah pasangan yang membuatmu nyaman berada di dekatnya. Ingat, sekali lagi, pilihlah. Jangan merasa mendapatkan kiriman dan titipan. Jadi jodoh siapa yang menentukan sekarang? Karena pasangan itu tidak bisa 24 jam selalu bersama kita. Ada namanya hidup ya, pekerjaan, dan yang namanya butuh waktu sendiri. Ya begitulah hidup orang ya, bukan hidup pasangan ya. Seperti itulah hidup orang. Jadi kalau pasangan itu ya sebagai pelengkap hidup, bukan sebagai sumber hidup. Sumber hidupnya apa? Sumber hidupnya adalah kebutuhan hidup, kebutuhan dasar seperti makan, minum, ya kerja juga sih, belajar. Yang penting belajar aja lah. Kalian belajar ya supaya lebih mengerti tentang hal-hal seperti ini. Ya udah, saya akhiri aja. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ali dari Kanitambiru. Makasih.